Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Asadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita berkumpul kembali di rutinan malam Kamis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita di majelis ilmu karena untuk menghidupkan ilmu warisan Nabi SAW, membuahkan duduknya kita kelak di surganya Allah bersama beliau, amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua, khususnya yang hadir, diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat, amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai pada hikmah yang ke-92. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ardhah, innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Innama yu'limu, hanya saja, yu'limuka, menjadikan sakit, ka kepada engkau, al-man'u, itu pencegahan dari Allah. Ada orang kepingin sesuatu tapi tidak dikabul-kabulkan, pengen sehat malah loro, keinginannya dicegah oleh Allah, ditunda oleh Allah, terus itu menjadikan dia merasa terganggu atau merasa menderita. Hal yang seperti ini li adami fahmika, karena tidak adanya fahammu anillahi ta'ala, anillahi dari Allah, fihi, di dalam man'u. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah, keinginannya apa belum dikabul-kabulkan, ada yang diuji kekurangan, sakit dan seterusnya, kemudian itu semua dia merasa hidup ini penuh dengan derita, dia merasa hidup ini penuh dengan beban, maka berarti orang yang seperti ini belum faham kehendak Allah di dalam ujian-ujian yang diberikan. Sebaliknya, kalau hamba yang sudah kenal Allah, paham Gusti Allah, ketika terjadi ujian yang semacam itu, dia merasa terbebani tapi tetap happy, tidak terus merasa penuh dengan derita apalagi sampai putus asa, tidak. Kalau orang itu faham di balik ujian itu apa, maka ketika dia diuji, dia tidak akan sampai merasa menderita atau sakit, ya, atau terbebani luar biasa, tidak. Nah, di sini beliau Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan nasihat. Jadi sebetulnya
Ujian yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk menyakiti hambanya, bukan untuk menjadikan hamba itu menderita, atau karena Allah itu tega, boten. Tapi ada pelajaran di balik segala ujian. Syekh Al-Buti merangkum 3 pelajaran. Kalau 3 ini kita fahami, berarti kita faham di balik ujian itu apa sih yang diinginkan oleh Allah. Yang pertama adalah ujian yang datang dari Allah itu mazidus syukri, agar kula panjenengan niku iso tambah syukur dikasih ujian. Lho kok iso ngoten? Nggih. Tiyang niku nek dikai sehat terus ndak pernah loro. Akhirnya ndak merasa kesehatan itu kenikmatan. Dianggap biasa. Tapi suatu ketika loro, langsung ya Allah, ternyata nikmat sehat itu sangat besar. Baru nanti nek sembuh tambah syukure kali Gusti Allah, ternyata sehat itu mahal. Jadi syukur ini bener-bener syukur. Kenapa? Dia merasakan betapa pahitnya saat sakit. Iso tambah syukur niku gara-gara diuji loro. Coba nek dia sehat terus tidak pernah loro, ya betul nanti syukur tenanan, betul nanti dianggap biasa. Enten wong kula jenengan niki dikasih nikmat air berlimpah. Waktu niku kadang-kadang nggak pernah syukur sama sekali. Kadang air dibuang-buang sembarangan, digunakan mubadir ndak karu-karuan. Keran kadang kebuka wis gak urus wis jarno banyu akeh. Padahal air itu kalau di tempat-tempat yang kekurangan air seperti saudara-saudara kita di Palestina sana itu, subhanallah, banyu kanggo ngombe niku lho kesulitan. Cari air bersih kesulitan. Jangankan kok untuk mandi, buat minum itu loh kekurangan. Karena airnya semuanya tercemar dengan bom. Wes rusak kabeh saluran air, tercemar dengan bom. Bahkan ada di berita itu sampai mereka minum air selokan, saking nggak ada air. Air selokan disaring, diminum karena nggak ada air. Karena itu kadang-kadang Allah ngasih ujian kepada hambanya. Banyu akeh moro-moro pam mati, PDAM mati, set matine pirang dino, 10 dino misalnya. Wah, baru krasa. Ya Allah, kok ana banyu ki ya krasa ya, jebul banyu ku nikmat gede. Akhirnya baru terasa itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang semula enggak dirasa. Tapi ketika ada ujian baru kelihatan. Karena itu dikatakan idza tammal amru bada naqsuhu. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, maka akan menjadi tampak kekurangannya. Banyu akeh, akhirnya banyu disepelekno, dibuang-buang, nanti ketika sudah tidak ada baru dianggap berharga ternyata. Karena itu satu, manusia itu diuji oleh Allah. Hidup di dunia ini kadang sehat, kadang sakit, kadang cukup, kadang sempit. Dibolak-balik keadaan di dunia ini. Itu sebetulnya ketika kita diuji ada satu pelajaran agar kita itu tambah syukur kali Gusti Allah. Orang itu tidak akan tahu nikmatnya, mahalnya sehat, mahalnya air, kecuali ketika dia sakit dan kecuali ketika dia tidak ada air, dan yang lain-lainnya bisa dikiaskan sendiri. Contoh meleh anak, kadang-kadang sering niku anak kali wong tua ndak patek hormat. Bapak ibu bendino dibentak-bentak.
Iya, masih ada ayah ibunya. Nanti kalau pas tidak ada baru terasa, ya Allah betapa mulianya, pentingnya, enaknya orang yang masih punya ayah dan punya ibu. Ketika dalam kenikmatan masih sama ayah ibunya disio-sio kadang-kadang. Naudzubillah min dzalik. Wis kok ono baru kroso. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah itu agar kita lebih menghargai nikmat, sehingga kita tambah syukur tenanan kali Gusti Allah. Nah, ini yang pertama. Kalau ada orang diuji kok malah dia merasa tersakiti, dia merasa menderita dengan ujian itu, oh berarti belum kenal, belum faham apa yang diinginkan oleh Allah di balik ujian. Padahal satu pelajarannya apa? Agar kita tambah menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, tambah bersyukur. Yang kedua, takhfiful abdi inda mufaraqatihi lid dunya ilal akhirah, yaitu memperingan hamba, memperingan manusia tatkala mereka wafat atau berangkat ke akhirat. Wong niku nek urip ten donya enak terus gak enak, sehat terus gak pernah sakit, nikmat terus gak pernah diuji. Oh niku nek pas ape mati berangkat ning akhirat niku berat Pak. Kenapa? Karena meninggalkan segala kenikmatan yang selama ini ia nikmati. Akhirnya ujian itu ibarat koyok pelatih niku, pelatih tinju misalnya niku boten cuman ngelatih untuk mukul jedet boten, tapi petinju itu biar jadi atlet yang hebat, petinju hebat, dia juga harus dipukul. Kadang-kadang pelatih juga dipukul dengan pukulan jedet satu biar dia tahan pukul, sehingga ketika dia bertanding di ring itu nggak cuma hanya bisa mukul-mukul saja, tapi dia juga tahan tatkala kena pukulan, dia kuat. Akhirnya dia bisa juara, dia bisa menjadi atlet yang hebat. Lah nek petinju iso ninju tok tapi ditinju sekali geblak ya nggak bakalan berprestasi kan. Ditinju dilatih oleh pelatihnya itu, ditinju agar tahan pukul. Agar dia nanti ketika bertanding benar-benar jadi juara hebat. Begitu juga kita hidup di dunia ini diberi ujian oleh Allah, ujian ben boten terlalu kepati-pati kali donya, ben boten terlalu gila terhadap dunia, boten terlalu cinta sing nemen kali donya. Orang menikah katanya pernikahan itu adalah surga dunia. Awal-awal nikah manten anyar, harmonis luar biasa. Setahun 2 tahun mulai akhirnya istrinya rewel, comel, atau kebalikannya suaminya yang galak dan lain-lain, sehingga seorang hamba itu ketika diuji yang semacam itu, akhirnya dia memandang kehidupan dunia ini enak campur gak enak. Jadi urip-uripan. Dunia ini urip-uripan, hidup-hidupan, bukan hidup sungguhan. Kenapa? Karena enaknya campur ndak enak, nikmatnya campur rekoso dan seterusnya. Sehingga orang itu kalau diuji di dunia, ada ujian seperti itu, baik dalam rumah tangga, baik dalam ekonomi, baik dalam hal-hal yang lain, akhirnya boten patek kerasan tentunya. Akhirnya mendambakan kehidupan yang luar biasa, damainya yaitu kelak di akhirat. Wah ning donya jadi suami harus kerja ke sana kemari, belum lagi nanti tiba-tiba anaknya sakit, ini itu, ada masalah terus.
Ini agar kita itu tidak terlalu cinta dengan kehidupan dunia, sehingga ketika dipanggil oleh Allah, wahai hambaku, sudah saatnya kamu pulang, niku boten patek apa itu, boten patek berat meninggalkan kehidupan dunia. Karena itu di dalam salah satu makalah seorang ulama mengatakan, ad-dunya mahi lil makor wa innama hi lil mamar fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kas-sa'imah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi beliau menasihatkan, dunia ini bukan tempat tinggal sebetulnya. Dunia ini cuman jalan lewat menuju akhirat. Fafkir wa am'in fin nadar, maka renungi dengan sungguh-sungguh kehidupan dunia ini. Wala takun kas-sa'imah, jangan kita seperti binatang ternak yang dipikir makan tidur saja, tidak, tapi renungi kehidupan dunia ini. Nikmatnya campur dengan yang enggak enak. Nggih. Wis campur-campur tentunya niki. Enak campur ndak enak, enak ndak enak, ada sehat, ada sakit, terus seperti itu. Nggih. Tujuannya apa? Allah memberikan ujian-ujian seperti itu, sakit, kekurangan dan lain-lain. Yang kedua ini, agar kita tidak kepati-pati kali dunya, ben boten terlalu cinta terhadap dunia. Kalau sudah terlalu cinta sama dunia, pas waktunya pulang balik dan akhirat niku mungkin terasa sakit. Sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena meninggalkan semua yang dia cintai. Gak ada yang gak dia sukai, semuanya dia senengi. Nek urip enak sehat terus, urip enak longgar terus, gak pernah kekurangan, semuanya serba enak. Niku nek mati, wah ninggalno kabeh niku nyesel. Aduh, berpisah dengan kenikmatan yang selama ini aku nikmati. Nah, dijadikan kehidupan dunia ini ada ujian. Ketika dipanggil oleh Allah, dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, niku boten patek tersiksa karena meninggalkan dunia yang dia cintai. Yo cinta mbek dunia, yo seneng mbek bojone, yo anake, yo hartane, tapi boten kepati-pati. Kenapa? Karena setiap saatnya sudah diuji oleh Allah dengan ujian ini, ujian itu. Memang dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat lewat saja. Itu tujuannya. Di antara pelajaran yang bisa difahami dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sendiri sudah mewanti-wanti kita umatnya ini, umure beda kalih umat-umat terdahulu. Nek umat terdahulu niku panjang-panjang ribuan ratusan tahun, tapi nek umur umatnya baginda Nabi SAW, beliau bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dalik. Umatku ini umurnya antara 60-70, wa aqalluhum man yajuzu dalik, dan sedikit yang melewati itu. Subhanallah, bener. Wong sakniki niki umat Kanjeng Nabi ini wis 60-70 wis kuwi ukurane. Ngelewat dari 70, 80, 90, 100 wis jarang. Aku luman ya juzu dalik wis sithik. Sing iso nglewatin 60-70 itu sangat sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digawe hidup ning dunya niki sebentar, biar apa? Umat baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak terlalu mencintai kehidupan dunia yang cuman sebentar. Wes sebentar dikasih ujian macam-macam, ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu. Akhirnya kecintaannya dia terhadap kehidupan dunia ini biasa-biasa saja. Yang dia cintai adalah kehidupan sejati kelak di akhirat. Karena itu Nabi SAW dalam hadis yang lain juga berkata, ad-dunya sijnul mu'min wal qabru hisnuh wal jannatu ma'wah.
wad dunya jannatul kafir wal kubru sijnuh wan naru ma'wah. Orang yang beriman, hamba Allah yang sejati, itu dunia ini kayak penjara, artinya serba terbatas. Wong nek beriman niku kan ada aturan-aturan semua. Beda kalau sing mboten beriman, bebas dia. Mau minum apapun, mabuk terserah, bebas dia. Karena tidak beriman. Mau main wanita wis terserah sembarang kali wis, bahkan sampai sesama jenis pun dilakoni. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak beriman. Seakan-akan mereka bebas di luar penjara, tapi nek wong sing beriman hidup di dunia ini kayak di penjara. Apa ngene sithik keblabasan gak oleh sampai kene tok. Mau ini sedikit tidak boleh, sampai sini aja bolehnya. Ada batasan-batasan semua. Seakan-akan orang yang beriman ini di dunia ini di penjara, serba terbatas maksudnya. Dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Kuburan itu adalah ibarat beteng perlindungan, dan surga kelak jadi tempat dia menetap. Sebaliknya orang kafir di dunia ini kayak surga, mau apa aja tidak ada batasan, ono halal haram bisa senengnya sudah. Tapi nanti dia dikubur seperti di penjara, dan di akhirat kelak dia akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Rasulullah SAW beliau sendiri di dalam kehidupannya niku berada dalam kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Padahal kalau beliau mau kaya bisa, mau kayak raja-raja bisa, tapi beliau memilih hidup sederhana sebagai contoh untuk umatnya. Suatu ketika Sayyidina Umar pernah masuk mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau Rasulullah tidur-tiduran di tempat tidurnya sambil beralas tikar dari pelepah kurma yang kasar, sehingga ngecap nih pelepah kurma, tikar yang dari pelepah kurma yang kasar itu membekas di badan, di lambung Nabi SAW sebelah kanannya. Ketika bangkit ada Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar lihat kelihatan di tubuhnya Nabi sini tersingkap pakaian beliau, kelihatan membekas merah dari tempat tidur tadi itu. Akhirnya Sayyidina Umar nangis. Kemudian ditanya sama Nabi, ma yubkika ya Umar, wahai Umar, apa yang buatmu nangis wahai Umar? Maka beliau menjawab, dzakartu Kisra wa Qaisar wa ma kana fihi minad dunya wa anta Rasulullah SAW waqad athara bi jambika syariq. Wahai Rasulullah, aku teringat Raja Kaisar, aku teringat Raja Kisra, Raja Rum, raja itu, raja ini, betapa mewahnya mereka dalam keadaan yang mewah luar biasa, sedangkan engkau makhluk termulia di alam semesta, tapi engkau tidur sedangkan kulitmu harus merah karena kasarnya tempat tidur. Maka apa jawab Rasulullah? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Wahai Umar, mereka orang-orang yang tidak beriman itu ya tidurnya di kasur, semuanya serba mewah, serba enak. Itu adalah kenikmatan sementara yang diberikan oleh Allah untuk mereka di dunia. Sedangkan kita, wahai Umar, kita adalah kaum yang kenikmatan nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Artinya kehidupan dunia itu wis kurang lebih mawon. Enake campur ndak enak, warase campur loro, dan seterusnya. Makanya kalau untuk urusan dunia, mau rumah, mau mobil, mau pakaian, mau apa, wis kurang lebih mawon. Seperti itu sudah. Apik kurang apik, enak kurang enak. Sing ketoke enak DPR, pejabat-pejabat kita lihat tuh enak-enak niku ketoke. Niku ketoke tok sawang sinawang. Mereka yo sumpek-sumpek gak karu-karuan.
mikiri ini, mikiri itu, pusing. Malah enak jadi wong desa, tinggal di pojokan, nanam singkong, setelah itu digodhog atau digoreng, dipangan karo bojone, goyang-guyu wong loro, wis enak. Berapa banyak mereka para pejabat orang kaya yang justru pusingnya ada karu-karuan, tidak pernah merasakan keterangan hidup dan seterusnya. Karena itu kehidupan di dunia ini diberi ujian, kekurangan, sakit, ini itu semuanya ibarat kayak pelatih tadi itu dilatih, yang dilatih ini dijotos, dipukul biar dia tahan pukul, nanti dia benar-benar jadi juara. Begitu juga kita hamba-hamba Allah diuji, ya kadang sakit, kadang kurang, ini itu biar kita nanti ketika dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke akhirat niku boten terlalu sakit karena harus meninggalkan dunia yang semuanya nikmat. Nek ndene ujian kan semuanya nikmat, nek ditinggalno wah eman, omahku gedene eman, bojoku ayune eman. Akhirnya ketika dia meninggal tuh sakitnya ndak karu-karuan, tambah rekoso. Tapi nek dikek ujian omahe rapate apik, ngeti omahe lah, omahku welek bocor kabeh, ngeti ning ke kanannya ditampakkan istana di surga. Wah, apike wis tak tinggalno sing elek gak apa-apa Gusti, langsung. Akhirnya nikmat, dia meninggalnya dalam keadaan ringan tanpa beban. Ini diantara pelajaran kita diberi ujian oleh Allah, ketika nanti dipanggil oleh Allah itu sowan kali Gusti Allah tanpa beban, tidak terlalu eman. Kenapa? Karena ternyata yang disediakan oleh Allah jauh lebih nikmat, jauh lebih luar biasa. Nah, yang ketiga terakhir, ujian itu semua diberikan oleh Allah terhadap hambanya agar apa? Idharuf tiqoril abdi, agar seorang hamba itu bisa menampakkan rasa butuhnya kepada Allah. Tiang niku nek urip enak terus, sehat terus, nikmat terus, ndak pernah loro, ndak pernah kekurangan, niku nek donga mbek Gusti Allah ya biasa-biasa wae. Tapi nek pas kekurangan akhirnya merasa butuh sama Allah ketika doa, ketika ibadah tenanan, jaluk ya Allah, pengen sehat ya Allah, ya Allah, pengen cukup ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga dia menampakkan rasa iftikor, rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dibanding dia cuma diberi kenikmatan terus tanpa ada ujian. Subhanallah. Orang itu kalau sudah merasa butuh dengan Allah sungguh-sungguh, maka disitulah hamba itu menghamba dengan penghambaan yang sempurna. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Di ayat ini Allah merintahkan, ud'uni astajib lakum, ya hamba-hambaku, doalah, mintalah kalian kepada aku, alias jadilah kalian hamba-hamba yang selalu merasakan butuh kepada aku, punya rasa butuh yang benar-benar terhadap Allah, membutuhkan bantuan Allah, membutuhkan anugerah Allah dan seterusnya. Kalau hamba itu sudah nggak punya rasa butuh kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sombong dan mereka akan dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Lah wong niku duwe rasa butuh kali Gusti Allah niku pas nopo? Nek enggak pas ujian. Nek enggak pernah diuji enak tok uripe, ya dia enggak akan merasa butuh sama Allah karena dia merasa cukup, kekayaannya sehat terus dan seterusnya. Dia enggak akan pernah merasakan bagaimana hatinya itu ada rasa butuh yang benar-benar terhadap Allah. Enggak pernah, karena dia nikmat tok. Tapi ketika Allah uji dia, kekurangan, loro, akhirnya ternyata aku sangat membutuhkan Tuhanku, aku sangat membutuhkan bantuan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya hamba ini menjadi hamba yang benar-benar merasa iftikar, merasa membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah hamba tersebut menjadi hamba yang sempurna. Masya Allah, wong niku nek merasa butuh terus kali Gusti Allah, disitulah menjadi hamba yang sempurna. Iya. Sa
Nah, ini diantara 3 pelajaran dari semua ujian yang diberikan oleh Allah. Pertama, agar kita menghargai nikmat Allah, jadi orang yang tambah syukur ketika sudah keluar dari ujian itu. Kemudian yang kedua, agar kita dilatih agar lebih cinta terhadap akhirat, bukan cinta mati terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang merasa selalu membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat taufik Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan ujian. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah